Kinerja dan prestasi yang baik dari ASN selama bekerja mendapat penghargaan pada hari ulang tahun ke-54 Korpri. Kondisi cuaca yang ekstrim di sejumlah daerah di Maluku Utara mendapat perhatian khusus dari Wakil Gubernur Maluku Utara. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, Selasa 2 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari bumi Maluku ke Raha, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini saudara, kinerja dan prestasi yang baik dari ASN selama bekerja mendapat penghargaan pada hari ulang tahun ke-54 Korpri. Momentum yang menjadi rasa bangga mendapat sambutan baik dari seluruh peserta upacara. Memperingati HUT Korpri ke-54 menjadi momentum berharga bagi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut terlihat dalam bentuk pemberian penghargaan kepada ASN yang memiliki kinerja baik dan berprestasi. Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyampaikan, dengan adanya sistem pemerintahan kelola pegawai berupa reward dan punishment, maka momentum kali ini dibentuk dalam reward sebagai bentuk penghargaan bagi ASN yang telah bekerja dengan baik. Kemudian ada penghargaan bagi ASN kemarin dilakukan seleksi secara ketat agar mereka-mereka yang kualitas kerjanya bagus, disiplinnya bagus, kinerjanya bagus, kita memberikan penghargaan. Dan seperti tadi disaksikan itu bagian dari upaya untuk motivasi. Kalau di dalam tata kelola manajemen kepegawaian itu kan ada dua, ada reward dan ada punishment. Nah, kita dalam posisi reward hari ini setiap tahun kita lakukan itu, menghargai mereka yang bekerja dengan baik. Tentu dengan proses penilaian yang dilakukan secara ketat oleh instansi terkait lainnya. Wagub juga menambahkan penghargaan ini sebagai bentuk motivasi bagi ASN yang lain agar kualitas kerja dapat terus dikembangkan dan terpelihara dengan baik. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, kondisi cuaca yang ekstrim di sejumlah daerah di Maluku Utara mendapat perhatian khusus dari Wakil Gubernur. Wagub mengimbau ASN yang sering menggunakan moda transportasi laut agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan. Intensitas hujan dan peningkatan kecepatan angin yang melanda sebagian wilayah di Maluku Utara berpotensi terjadinya peningkatan gelombang laut. Kondisi cuaca ini mendapat perhatian khusus dari Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe. Dalam wawancaranya dengan media selesai upacara memperingati HUT Korpri ke-54, Wakil Gubernur mengimbau agar ASN yang beraktivitas dengan menggunakan transportasi laut untuk memperhatikan kondisi cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang tinggi. Kami juga berharap karena cuacanya lagi kurang bersahabat, seluruh ASN yang saat ini menyeberang agar memperhatikan keadaan cuaca ekstrim saat ini, gelombang lautnya diperhatikan sehingga tidak memaksakan untuk menyeberang, kira-kira seperti itu. Imbauan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan sikap antisipatif pimpinan daerah dalam menanggapi banyaknya bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate melalui pesan elektronik merilis analisis distribusi curah hujan dasarian 3 November 2025 di wilayah Maluku Utara. Berikut kami sampaikan analisis distribusi curah hujan dasarian 3, 21 hingga 30 November 2025. Analisis distribusi curah hujan dasarian 3 November 2025, 21 hingga 30 November 2025 di wilayah Provinsi Maluku Utara diinformasikan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate sebagai berikut. Curah hujan di wilayah Provinsi Maluku Utara dominan berada pada kategori rendah yaitu 0 sampai 50 mm per dasarian.
Sementara curah hujan tertinggi terjadi di Ibu Halmahera Barat, yaitu 179 mm per dasarian. Sedangkan monitoring hari tanpa hujan HTH berturut-turut Provinsi Maluku Utara update per tanggal 30 November 2025. Secara umum wilayah Provinsi Maluku Utara mengalami hari tanpa hujan kategori sangat pendek, yaitu 1-5 hari. Sedangkan wilayah yang mengalami hari tanpa hujan kategori pendek berkisar 6-10 hari, yaitu Bunagara, Sulamahada, Sasa, Gamayo, Hiri, Mayau, Wama, Akelamo, Payahe, Morotai Selatan, dan Morotai Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saudara, Anda kembali bersama kami di Maluku Utara hari ini dan berikut informasi selanjutnya. Polda Maluku Utara menggelar upacara wisuda Purna Bakti sekaligus syukuran hari ulang tahun Korpri ke-54 di Aula Gama Lama Selasa 2 Desember 2025. Upacara wisuda Purna Bakti dan syukuran HUT Korpri ke-54 menjadi momentum penghormatan bagi para purnawirawan serta ungkapan syukur atas perjalanan panjang Korpri sebagai pilar birokrasi negara. Upacara wisuda Purna Bakti dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, dan dihadiri Wakapolda serta keluarga besar purnawirawan Polri dan ASN Polda Maluku Utara. Wisuda Purna Bakti menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian panjang yang telah diberikan untuk institusi Polri dan masyarakat. Para purnawirawan diharapkan tetap menjadi teladan di tengah lingkungan sosial masing-masing. Pada momen yang sama, Polda Maluku Utara juga menggelar syukuran hari ulang tahun Korpri ke-54. Peringatan ini menjadi refleksi atas peran besar Korpri dalam menjaga profesionalisme aparatur negara, termasuk ASN yang bertugas di lingkungan Polri. Melalui syukuran HUT Korpri ke-54, seluruh ASN diharapkan terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik. Kegiatan Purna Bakti dan syukuran HUT Korpri, Polda Maluku Utara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antara Polri, ASN, dan masyarakat sekaligus memberikan penghargaan bagi mereka yang telah mengabdikan diri bagi negara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan.
Untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan media gathering bersama sejumlah jurnalis ekonomi dan bisnis. Media gathering yang diselenggarakan oleh OJK Maluku Utara bertujuan memberikan edukasi kepada media, ekonomi, dan bisnis untuk mendalami bisnis di sektor keuangan, terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara menjelaskan, kegiatan media gathering menjadi momentum untuk berbagi informasi dan memperkuat kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan media dan memperjelas tugas serta fungsi lembaga tersebut dalam pelayanan masyarakat. Mengumpulkan teman-teman adalah pertama ingin menambah pengetahuan lah bagi teman-teman di bisnis kaitannya dengan tugas dan fungsi OJK. Ya, baik sebagai lembaga pengatur yang mengatur, mengawasi dan melindungi baik itu Indonesia Jasa Keuangan maupun konsumen nantinya, ya. Dan ini tentunya kami membutuhkan dukungan dari rekan-rekan media untuk masyarakat berhati-hati dalam memilih investasi yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dua hal yang utama secara legal dan logis itu menjadi hal utama ketika teman-teman masyarakat nanti yang ingin berinvestasi. Melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi terus berjalan sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi layanan jasa keuangan legal di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan kegiatan media gathering yang dihadiri oleh sejumlah media ekonomi dan bisnis berlangsung di Bella Hotel, Ternate pada Senin 1 Oktober 2025. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Ayo, stop Bu. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah Ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang Ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe carane? Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke Pak, sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas
agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, Kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Klik Sulampah kita awali dari Sulawesi Tenggara, saudara. Hingga 27 November 2025, penyaluran dana desa di Sulawesi Tenggara telah mencapai 1,334 triliun atau 92,21% dari total pagu 1,446 triliun. Capaian ini menunjukkan percepatan realisasi anggaran desa yang diharapkan mampu mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi di Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Tenggara, Imam Widiananto, menyampaikan bahwa pada tahap pertama dana desa telah disalurkan sebesar 753,26 miliar rupiah kepada 1.905 desa dari total 1.908 desa, atau setara dengan 99,84%. Capaian ini menggambarkan kesiapan mayoritas pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan administrasi dan perencanaan program. Sementara itu, penyaluran dana desa tahap kedua telah mencapai 580,87 miliar rupiah dan disalurkan kepada 1.370 desa dari 1.908 desa atau 71,80%. Pemerintah terus mendorong desa yang belum tersalur untuk segera menuntaskan dokumen persyaratan agar dana dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tercatat terdapat 4 kabupaten yang telah menuntaskan penyaluran dana desa tahun 2026 baik earmark maupun non-earmark, yakni Kabupaten Muna dengan 124 desa, Kolaka Timur 117 desa, Muna Barat 81 desa, dan Wakatobi 75 desa. Selain itu, terdapat 7 kabupaten yang telah menyelesaikan penyaluran dana desa earmark tahap 2, masing-masing Kabupaten Muna, Kolaka Timur, Muna Barat, Wakatobi, Konawe, Buton Utara, dan Buton Tengah. Lebih lanjut, Kepala Kanwil DJPB Sultra menegaskan dana desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi desa. Karena itu, percepatan penyaluran diharapkan sejalan dengan kualitas pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Total penyaluran dana desa di Sulawesi Tenggara mencapai 1,33 triliun rupiah atau sebesar 92,21% dari total pagu sebesar 1,44 triliun rupiah. Penyaluran tersebut terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap pertama dan juga tahap kedua, di mana tahap pertama
itu sudah disalurkan sebesar 753,26 miliar rupiah dan disalurkan kepada 1.905 dari 1.908 desa yang ada di Sulawesi Tenggara atau sebesar 99,84%. Sementara untuk tahap kedua telah disalurkan dana desa sebesar 580,87 miliar dan ini telah disalurkan kepada 1.370 desa dari 1.908 desa atau capaiannya sudah mencapai 71,8%. Pemerintah daerah pun kembali diingatkan untuk segera menyampaikan dokumen persyaratan salur. Adapun tenggat waktu penyampaian dokumen syarat salur dana desa tahap 2 ditetapkan pada 23 Desember 2025 pukul 00.59 WITA. Pemerintah berharap seluruh desa dapat memanfaatkan kesempatan ini sehingga penyaluran dana desa tahun 2025 dapat tuntas 100%. Salmon Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan. Kita ke Sulawesi Tengah, saudara. Ratusan ton bantuan pangan disalurkan kepada 42.306 warga yang masuk pada desil 1 hingga 4 di Kabupaten Parigi Motong. Dengan penyaluran tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bagi masyarakat di wilayah rentan pangan. Penyaluran bantuan pangan kepada 42.306 warga di Kabupaten Parigi Motong untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pihak Ketahanan Pangan Parigi Motong menyebutkan, pada tahap tersebut bantuan pangan disalurkan sebesar 846.120 ton beras dan 169.224 liter minyak goreng dengan masing-masing penerima 20 kg beras. Kemudian untuk minyak setiap warga menerima 4 liter dengan periode bulan Oktober-November yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan harian serta secara adil, transparan, dan tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Bantuan pangan sudah disalurkan di beberapa tempat dan jumlah penerima itu sebesar 42.306 penerima. Kemudian dari jumlah bantuan berasnya sebesar 845.120 ton. Setiap keluarga itu kan ini untuk bulan Oktober, November, jadi 20 kilo. Nah, setiap orang itu 10 kilo kan ya, berarti karena 2 bulan jadi 20 kilo. Harapan kami jangan sampai bantuan ini diuangkan dengan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Harapan kami begitu, bahwa ini memang diberikan oleh pemerintah kepada yang layak dan yang berhak menerima bantuan ini untuk konsumsi keluarga, ya, dalam rangka ketahanan pangan keluarga. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan untuk meringankan beban ekonomi bagi keluarga penerima manfaat KPM dalam memastikan kebutuhan ketahanan pangan, sehingga pihak Dinas Ketahanan meminta warga untuk tidak menjual bantuan, terutama pada minyak goreng. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulteng, melaporkan. Kita ke Gorontalo, saudara. Sebuah kompetisi teknologi berskala internasional kini digelar di kota Gorontalo yang menjadi ruang baru bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas di bidang coding, pembuatan game, dan kecerdasan buatan. SMA Negeri 2 Gorontalo menjadi lokasi terselenggaranya lomba perdana ini yang diikuti puluhan siswa dari tingkat SD hingga SMA. Kegiatan Young Cadre World Cup 2025 resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi di SMA Negeri 2 Gorontalo. Kompetisi yang digagas tim DOR Academy ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Kegiatan ini menjadi momentum perdana diselenggarakan di Provinsi Gorontalo. Sebanyak 38 peserta terpilih dari total 88 pendaftar menjalani babak penyisihan. Setelah sebelumnya melalui proses kurasi dari juri pusat.
Para peserta berasal dari sekitar 15 hingga 20 sekolah di Kota Gorontalo, mewakili jenjang SD, SMP, dan SMA. Kompetisi ini menghadirkan 2 kategori lomba utama, Project AI dan Game Development. Untuk kategori gym, peserta dibagi dalam level starter, beginner, intermediate, hingga senior. Sementara untuk kategori Project AI, guru mendapatkan pendampingan terlebih dahulu sebelum mengimbaskan materi kepada siswa. Setiap karya yang dipresentasikan merupakan hasil ide murni peserta. Selain menilai karya digital, Dewan Juri juga menilai kemampuan peserta dalam memaparkan konsep dan analisis melalui sesi presentasi. Kompetisi ini diharapkan melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta penguasaan teknologi tepat guna sejak usia dini. Dari kegiatan lokal ini, para juara 1 di masing-masing jenjang akan menjadi wakil Gorontalo pada tingkat nasional yang digelar 14 Desember mendatang di Jakarta. Para peserta terbaik akan bersaing dengan ratusan pelajar dari seluruh Indonesia. Saat ini perdana di Provinsi Gorontalo. Saat ini diikuti oleh 38 orang anak perwakilan dari 15 sampai 20 sekolah yang ada di Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah agenda ini menunjukkan bahwa anak-anak Gorontalo punya jiwa digital teknologi yang sangat baik. Ke depan nanti kita harapkan agenda ini akan rutin kita lakukan untuk menciptakan generasi emas Provinsi Gorontalo dalam hal ini di dunia teknologi digital dan artificial intelligence. Banyak sekali siswa kita persiapkan untuk berkompetisi. Mereka juga saat membuat game ini mereka lebih mengasah analisis mereka, membuat proyek, kemudian ide-ide mereka ini kan disangkut pautkan dengan AI. Nah itu untuk kode-kodenya mereka akan menanyakan ke AI. Gitu. Jadi mereka kita di sini anak-anaknya akan lebih kreatif. Melalui kompetisi ini, pemerintah di Gorontalo berharap dapat mendorong lahirnya generasi emas di bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, sekaligus membuka peluang bagi siswa untuk menembus kompetisi tingkat dunia. Sebuah langkah awal bagi anak-anak Gorontalo untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas di era digital. Arianto Panambang, kontributor TVRI Gorontalo. Pemirsa, berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Rabu 3 Desember 2025. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.